kita akan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita hari ini menjadi berkah, menjadi ilmu yang bermanfaat dan lancar. Amin. Amin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Dan apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita kesehatan agar kita bisa berjumpa di ruangan yang berbahagia ini. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu. Maulidiana, Adila, hadir Bu. Rita Nulaya, hadir Bu. Reza Alifari, Al-Furqan. Al-Furqan mana? Ada? Pakai Bu. Pakai. Muhammad Rifki, hadir. Cud Ajami Srina, Nisbatun Nafis, Rahmatun Nisa, Maulidia, Sirajuddin, Nurul Izzah, Rahmatul Ulia, Intan Azura, Adriani Jelita, Mursida, Tiza Takzila. Anak-anak, apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Sudah. Harap kalian bisa fokus dan konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini yang berjudul ancaman dan upaya keanekaragaman hayati di Indonesia. Anak-anak, minggu yang lalu kita sudah belajar keanekaragaman hayati di Indonesia. Ada yang masih ingat? Ada. Siapa? Ya, bagus. Pak Ikan, silakan. Bermacam-macam makhluk hidup yang ada di bumi, terus keragaman juga tidak terbatas. Terus Pada hewan dan manusia saja, Bu, melainkan juga keanekaragaman habitat dan keanekaragaman genetik. Oke, bagus sekali. Semua masih ingat kan pelajaran kita minggu yang lalu? Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah melihat bencana banjir, bencana kebakaran hutan? Pernah? Kira-kira apa penyebabnya? Ada yang tahu tidak? Ya. Silakan Intan. Karena manusia tidak menjaga kebersihan seperti menebang pohon berlebihan di gunung dan membuat rokok sembarangan yang menyebabkan kebakaran hutan. Oke, benar sekali Kak. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi
ancaman keanekaragaman hayati dan upaya kelestariannya di Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi dan menganalisis upaya ancaman atau upaya keanekaragaman hayati di Indonesia dengan menggunakan metode problem based learning, yaitu metode pembelajaran yang berbasiskan masalah. Nah, sekarang coba perhatikan gambar-gambar yang Ibu berikan ini. Sudah? Perhatikan dulu gambar-gambar ini dan siapkan selembar kertas untuk menulis poin-poin penting yang ada pada slide gambar berikut. Judulnya keanekaragaman hayati atau ancaman kepunahan keanekaragaman hayati. Tujuan pembelajarannya melalui kegiatan pembelajaran model problem based learning, peserta didik diharapkan mampu menganalisis ancaman kepunahan keanekaragaman hayati di Indonesia beserta upaya pelestariannya dengan menyajikan laporan dari hasil telaah informasi dengan tepat dan indikatornya menganalisis ancaman kepunahan keanekaragaman hayati di Indonesia. Terus ada satu lagi, mampu memecahkan masalah berupa ancaman yang terdapat dalam keanekaragaman hayati melalui diskusi. Dah, perhatikan gambar-gambar ini. Silakan mengambil poin penting yang ada di gambar ini. Tuliskan dulu di selembar kertas, boleh? Sudah? Sudah siap? Gambar ini dah? Ya. Gambar selanjutnya. Silakan melihatnya dulu dan menuliskan. Sudah? Sudah, anak? Gambar selanjutnya silakan lihat dulu. Sudah? Gambar selanjutnya. Sudah? Lihat dulu. Sudah? Gambar selanjutnya lagi. Sudah? Yang di belakang sudah? Reza sudah? Gambar selanjutnya. Sudah?
gambar tersebut tentukan masalah-masalah yang ada pada slide-slide gambar tersebut. Udah tadi kan? Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok. Nah, silahkan membentuk kelompok seperti yang udah Ibu bagi ini. Kelompok 1, silakan. Kelompok 2. Udah Ju. Terus. Silakan membentuk kelompoknya dulu. Ya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya dulu. Oke, perhatikan video yang Ibu tayangkan berikut. Bentar ya. Dan juga di dunia, ternyata sekarang banyak yang Silakan melihat video dan menuliskan poin-poin penting yang ada pada video. Dan juga upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Yuk, kita belajar bersama dengan guru. Kembali lagi dengan saya yang akan menemani kalian belajar biologi. Pada video kali ini, kita akan membahas tugas terakhir dari bab 2 biologi kelas 10.
yaitu ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasanya mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada video kali ini kita akan membahas dua hal, yaitu ancaman pelestarian keanekaragaman hayati dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Kita mulai dari yang pertama dulu, ancaman keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan kekayaan alam yang sangat berharga. Keanekaragaman hayati sangat berperan penting terhadap keseimbangan lingkungan. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin besar, akan memberikan dampak negatif terhadap keberadaan keanekaragaman hayati ini. Dalam saat terakhir, laju penurunan keanekaragaman hayati meningkat dengan cepat. Tercatat di IUCN atau International Union for the Conservation of Nature, yaitu sebuah lembaga yang mendata ancaman kepunahan spesies di dunia, mengungkapkan bahwa terdapat 22.784 spesies di dunia yang terancam punah. Jumlah ini hampir sepertiga dari jumlah spesies yang dievaluasi oleh IUCN itu sendiri. Nah, ternyata ancaman kepunahan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama adalah perubahan habitat. Perubahan habitat dalam suatu ekosistem dapat disebabkan karena faktor alam atau juga faktor manusia. Untuk faktor alamnya sendiri, misalnya seperti gunung berapi. Gunung berapi terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Nah, letusan terdahsyat di Indonesia tercatat adalah letusan Gunung Tambora, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat di Indonesia pada tahun 1815. Yang letusannya itu terdengar hingga 1900 km jauhnya, dan korban yang meninggal adalah 71.000 orang. Faktor alam selanjutnya adalah badai. Badai terjadi karena tingginya suatu permukaan bumi. Yang paling berbahaya dari badai adalah sembaran petir, banjir bandang, dan juga angin kencangnya. Badai tertinggi di Indonesia adalah badai Nargis yang terjadi pada tanggal 16 sampai 24 Maret yang melanda perairan Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan juga Nusa Tenggara Timur. Yang anginnya mencapai 230 km per jam. Faktor alam yang lain juga ada tsunami. Tsunami merupakan gelombang angin besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri, tsunami yang terbesar di Indonesia adalah tsunami di Aceh yang terjadi pada tahun 2004 pada tanggal 26 Desember 2004. Di mana korbannya adalah 230.000 sampai 280.000 jiwa. Nah, ini dia perubahan habitat karena faktor alam. Selanjutnya, perubahan habitat karena faktor manusia, misalnya seperti penebangan liar dan juga pembakaran hutan yang sekarang sedang marak dilakukan, entah itu untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan golongan. Nah, itu dia perubahan habitat. Faktor yang kedua adalah perubahan iklim. Fenomena perubahan iklim merupakan ancaman serius bagi keanekaragaman hayati. Dengan terus naiknya suhu global, resiko kepunahan tumbuhan dan hewan juga akan semakin meningkat. Pemanasan global telah mengakibatkan mencairnya es di daerah kutub, sehingga mengakibatkan hilangnya habitat bagi beruang kutub dan perubahan petik. Demikian pula kenaikan suhu yang menyebabkan badan air di daerah tropis menguap lebih cepat, mengakibatkan hilangnya habitat ikan dan spesies amfibi di daerah tertentu. Faktor yang ketiga adalah kompetisi oleh spesies eksotik. Apa itu spesies eksotik? Jadi, spesies eksotik adalah spesies yang berasal dari luar yang masuk dengan berbagai cara, baik itu sengaja ataupun tidak disengaja, ke suatu habitat dan berkompetisi dengan spesies asli.
Invasi spesies eksotik di daerah tertentu akan mengakibatkan gangguan bahkan kepunahan spesies endemik di wilayah tersebut. Salah satu contohnya ada di Danau Poso, Sulawesi Tengah. Pada saat itu tahun 1951 ada ikan mujair yang masuk ke danau tersebut. Maksudnya dari pengamatan yang tadi diambil dulu poin-poin pentingnya yang sudah diamati tadi. Nanti kita lanjutkan. Udah, silakan. Kalau perlu diulang, bilang ya. Kalau videonya perlu diulang. Ya, sudah bisa dilanjutkan? Bisa. Ikan mujair itu ternyata dapat menyebabkan punahnya ikan moncong bebek yang merupakan ikan endemik di danau Poso tersebut. Karena ikan mujair memenangkan persaingan dalam mencari makan, maka ikan asli yaitu ikan moncong bebek ini menjadi punah. Nah, itu dia kompetisi oleh spesies eksotik. Faktor yang keempat adalah eksploitasi berlebihan. Eksploitasi berlebihan itu adalah pemanfaatan secara besar-besaran sampai melampaui daya reproduksinya. Ternyata berbagai aktivitas manusia itu dapat menyebabkan beberapa kelompok hayati menjadi rawan mengalami kepunahan. Misalnya seperti penebangan kayu yang menyebabkan terjadinya fragmentasi hutan. Akibatnya apa? Beragam organisme yang hanya dapat hidup di tengah hutan rimba itu tidak dapat bertahan hidup karena kehilangan habitatnya. Misalnya nih, seperti pada orang utan yaitu Homo pygmaeus, yaitu orang utan Kalimantan ya. Nah, orang utan itu kan hidupnya di hutan. Karena adanya penebangan hutan secara liar, maka pepohonan yang menjadi habitatnya si orang utan itu akan hilang. Nah, akibat dari semua itu, orang utan terpaksa tidak lagi hidup di kanopi hutan, tetapi tergusur dari habitat aslinya dan bisa hidup di bagian yang kurang akan bahan makanan. Nah, kalau misalnya kurang bahan makanan, maka akan mengakibatkan si orang utan ini kelaparan dan lama-kelamaan akan menjadi mati. Kalau mati satu, mati semua akan menjadi punah. Nah, begitu ya. Faktor yang terakhir adalah pencemaran.
kerusakan sendiri ada berbagai macam ya, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, dan juga pencemaran udara. Masing-masing pencemaran ini nantinya akan mengakibatkan hal-hal yang tidak menyenangkan pada ekosistem di mana pencemaran itu terjadi. Misalnya seperti pencemaran air. Pencemaran air yang disebabkan limbah yang mengandung fosfat akan mengakibatkan banyaknya tumbuhan alga yang ada di suatu perairan tersebut. Nah, alga ini nantinya akan mengambil oksigen-oksigen yang ada di permukaan air. Nantinya dia akan bersaingan dengan ikan-ikan yang ada di bawahnya, dan ikan-ikan yang ada di bawahnya itu artinya tidak mendapatkan oksigen dari luar dan mengakibatkan ikan-ikan tersebut mati. Selanjutnya ada pencemaran udara yang dapat menyebabkan hujan asam. Hujan asam ini dapat merubah pH tanah yang dapat membuat tumbuhan dan hewan itu akan mati. Nah, seperti itulah ancaman keanekaragaman hayati. Dan dari beberapa faktor ini nantinya akan mengakibatkan kepunahan flora dan fauna baik di dunia ataupun di Indonesia itu sendiri. Nah, itu dia beberapa faktor yang menjadi ancaman penyebab kepunahan dari keanekaragaman hayati. Lalu, bagaimana ya upaya pelestarian dari keanekaragaman hayati itu? Nah, ternyata upaya pelestarian keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi dua, yaitu pelestarian ex in situ dan juga pelestarian ex situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian di mana kita melestarikan flora dan fauna di habitat aslinya. Sedangkan kalau pelestarian ex situ adalah pelestarian flora dan fauna di luar habitat aslinya. Pelestarian in situ misalnya seperti cagar alam untuk melestarikan tumbuhan dan juga suaka marga satwa untuk melestarikan hewan. Di sini saya misalkan suaka marga satwa pada Sugihan yang dapat melestarikan hutan Sumatera, gajah Sumatera. Sedangkan kalau pelestarian ex situ, misalnya nih seperti Kebun Raya Bogor untuk melestarikan tumbuhan-tumbuhan dan juga ada taman safari untuk melestarikan hewan. Nah, untuk benar-benar melindungi keanekaragaman hayati kita ini, maka ada beberapa upaya pemerintah untuk melindungi keanekaragaman hayati. Yang pertama dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan pengelolaan lingkungan hidup. Kalau kalian baca di situ ada 24 pasal. Di antaranya ada pasal 20 sampai 22 tentang hukuman bagi perusak lingkungan. Jadi jangan macam-macam kalau misalnya kalian merusak lingkungan, nanti akan terkena Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan, di mana di situ dikatakan bahwa setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya nantinya akan ada cagar alam dan suaka marga satwa di situ. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang pengesahan Konvensi PBB mengenai keanekaragaman hayati. Menurut undang-undang ini, keanekaragaman hayati adalah semua unsur ekosistem yang penting untuk dijamin karena berperan dalam keberlanjutan kehidupan. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Nah, pada pasalnya tersebut, penyelenggaraan perlindungan kehutanan dan konservasi alam bertujuan untuk menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindang, fungsi konservasi, dan fungsi produksi dapat tercapai secara optimal dan juga lestari. Nah, itu dia beberapa upaya pemerintah untuk melindungi keanekaragaman hayati. Itu tadi penjelasan tentang ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena keanekaragaman hayati adalah upaya alam yang merupakan anugerah terbesar dari Tuhan Yang Maha Esa,
masalah yang sudah Ibu tayangkan tadi di gambar dan di video. Terus dilanjutkan dengan mengerjakannya di LKPD. Silakan. Diskusikan dulu, terus baru diisi LKPD-nya ya. Oke. Kalau ada kendala tanyakan sama Ibu ya.
Sudah siap? Kelompok ini sudah siap? Ini sudah siap juga? Sudah siap? Nah, untuk kelompok pertama siapa yang tampil? Reza, Bukan,
dan akan dilanjutkan oleh Intan Ulaya. Hewan-hewan langka di Indonesia yang dapat ditemukan adalah hewan beragam Indonesia flora. A. Kumpulan data. Masalah yang berhubungan dengan Indonesia. Hasil eksplorasi adalah komodo saat ini habitat komodo hanya ditemukan di Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur. Burung jalak Bali saat ini habitatnya ditemukan di Bali. Harimau Sumatera saat ini harimau Sumatera hidup di Pulau Sumatera. Orangutan Kalimantan saat ini habitatnya ada di Kalimantan Timur. Gajah Sumatera saat ini gajah Sumatera hanya ada di Sumatera dan terancam punah. Sumbernya adalah di buku ajaran atau internet. Yang kedua, pengumpulan data yang kedua, masalahnya penumbuhan flora yang langka di Indonesia. Hasil eksplorasinya adalah refleksi arnoldi, merupakan tanaman langka dengan ciri khasnya yang berbentuk bunga kemerah-merahan. Dikenal dengan bunga terbesar di Indonesia adalah bunga bangkai dan damas anggrek hitam pohon cina. Bunga bangkai sering dianggap sama dengan refleksi arnoldi, namun sebenarnya berbeda. Damas salah satu pohon yang berasal dari Papua dan tersebar di daerah Papua dan Nusa Tenggara. Anggrek hitam, warna bunga yang khas yaitu kehitaman pada area lidahnya. Bunganya tersebar di Kalimantan Timur. Pohon cengana merupakan salah satu pohon yang kaya manfaat ditemukan di Sumatera Tenggara Timur. Sumbernya adalah pelajaran atau sekian. Yang telah disampaikan oleh Intan Ulaya, ada yang mau ditanyakan? Ada. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Abdurrahman dari kelompok 1 saya ingin bertanya. Tadi kan kalian sudah menyebutkan bahwa pohon cendana merupakan pohon yang kaya manfaat. Apa saja manfaat? Ya, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Manfaatnya dibagi menjadi 3, yaitu 1. Diolah menjadi wangi-wangian, aroma terapi dan parfum. 2. Kayunya dapat digunakan untuk membuat rempah-rempah, sangkar, kering. Dia juga bermanfaat sebagai obat rempah. 3. Mencegah infeksi atau masalah pencernaan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok selanjutnya, kelompok berapa yang akan tampil? Kelompok 1. Boleh, silakan. Saya Muhammad Fikri Abdurrahman. Kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi. Kelompok kami hasil diskusinya akan disampaikan oleh peserta kami. Masalah yang dapat ditemukan pada diskusi adalah ancaman kelestarian dan ancaman direksi. Yang kedua, permasalahan yang dapat ditemukan berdasarkan gambar, yaitu ancaman kepunahan keanekaragaman genetik. Masalah ancaman kelestarian keanekaragaman genetik. Hasil eksplorasi keanekaragaman
PT tidak dapat beradaptasi pada kondisi lingkungan yang baru. Contoh ancaman yang terjadi akibat aktivitas manusia adalah penangkapan hewan secara berlebihan, penebangan hutan, dan pengendalian hama. Kesimpulannya adalah keanekaragaman hayati adalah berbagai variasi makhluk hidup, mulai dari tingkatan genetik, jenis dan berbeda pada keanekaragaman ini. Dan tentu saja memberikan manfaat terhadap kelangsungan hidup manusia bersama makhluk lainnya. Maka dari itu kita perlu menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati yang ada agar kelangsungan hidup berjalan seperti yang diinginkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama saya Anissa dan nama teman saya Luis, Olivia, dan Ahmad Musa. Dan hasil kerja kelompok kami akan dibacakan oleh teman saya yaitu Luis. Permasalahan yang dapat ditentukan berdasarkan video. Kedua, masalah keanekaragaman hayati. Permasalahan yang dapat ditentukan berdasarkan gambar. Dampak buruk dari hilangnya keanekaragaman. Pengumpulan data untuk permasalahan pada video. Masalah penyebab hilangnya keanekaragamannya hayati. Hasil eksplorasi. Hilangnya habitat alami, pemburuan dan perdagangan ilegal. Perubahan iklim, pertanian intensif dan penggunaan pestisida, pengembangan infrastruktur dan pembangunan lahan, sumber atau referensi, buku ajar atau internet, pengumpulan data untuk permasalahan pada gambar, masalah dampak buruk dari hilangnya keanekaragaman hayati, hasil eksplorasi, kepunahan spesies, ancaman masa depan bagi manusia, perkembangbiakan hama, meningkatnya emisi CO2, sumber atau referensi, buku ajar atau internet. Masalah penyebab utama hilangnya keanekaragaman hayati dan dampak buruk hilangnya keanekaragaman hayati. Jawaban pada dasarnya penyebab hilangnya atau musnahnya keanekaragaman hayati adalah perilaku manusia dalam mengelola sumber daya alam dan bumi. Keanekaragaman hayati penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan menjadi indikator ekosistem yang sehat yang secara tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan manusia. Ada yang ingin bertanya? Ada. Apakah yang dimaksud dengan minimnya emisi CO2? Emisi adalah pelepasan dan tidak sisa hasil pembakaran yang berlimpah yang menyebabkan perubahan iklim di dunia. Proses ini dapat berdampak pada lingkungan hidup, kesehatan manusia, hingga menciptakan ketidakstabilan ekonomi. CO2, karbon dioksida, gas cair tidak berbakar, tidak berbau, tidak mudah terbakar, dan sedikit asap. Dari ini yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berdasarkan video. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Permasalahan yang dapat ditentukan berdasarkan gambar. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Pengumpulan data permasalahan video. Masalah. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Hasil eksplorasi kami, banyak upaya pelestarian keanekaragaman hayati, diantaranya pelestarian in situ adalah pelestarian flora dan fauna di habitat aslinya. Pelestarian in situ adalah pelestarian flora dan fauna di luar habitat aslinya. Sumber atau referensi kami adalah buku ajar atau internet. B. Pengumpulan data untuk permasalahan video. Masalahnya adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Hasil eksplorasi kami adalah pelestarian di situ. Contohnya adalah Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, Hutan Lindung, Taman Nasional. Dan contoh dari pelestarian di situ adalah Taman Safari dan Kebun Binatang. Sumber yang kami dapatkan dari buku ajar dan internet. Setelah melakukan eksplorasi, penyelesaian masalah pada langkah sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah menjawab perumusan masalah. Masalahnya adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Upaya menjaga keanekaragaman hayati yaitu pelestarian in situ dan ex situ, menanam pohon, mencegah kebakaran hutan, konservasi atau pelestarian, tindakan pelestarian, membangun tempat perlindungan. Setelah mendengarkan ada yang mau bertanya? Sebutkan contoh-contoh pelestarian keanekaragaman hayati di sekitar kita. Ya, contoh-contohnya ialah bercocok tanam, penanganan flora, fauna langka, revitalisasi, menjaga kelestarian hutan, menghemat penggunaan bahan bakar, mengurangi penggunaan plastik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, diulangi lagi ya. Ancaman keanekaragaman hayati sangat berpengaruh terhadap kelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia yang akan menghambat kelangsungan kehidupan makhluk hidup. Banyaknya hewan dan tumbuhan yang punah membuat hilangnya spesies. Anak, sesudah kita membuat diskusi dan presentasi, adakah yang bisa membuat kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini? Ada tidak yang bisa? Bisa? Ada. Oke, silakan Nita. Keanekaragaman hayati agar bisa mempertahankan keanekaragaman hayati dan menjaga kelangsungan manusia dan melindungi berbagai spesies makhluk hidup beserta habitatnya agar tidak punah dan terancam kepunahan. Sudah? Bagus sekali teman-teman. Oke, selanjutnya ada lagi? Ya, silakan Vicky. Semua ancaman keanekaragaman hayati menyebabkan kerusakan pada ekosistem dan habitat, serta mengancam kelangsungan hidup spesies hewan dan tumbuhan. Oleh karena itu, menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dapat menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan hidup manusia. Oke, bagus sekali. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Ya, oke. Sekarang Ibu akan membagikan lembaran refleksi diisi ya, nanti dikumpulkan.
Udah, silakan isi. Sudah, silakan dikumpul. Silakan dikumpul dulu lembaran refleksinya. Nah, selanjutnya sediakan selembar kertas. Kita akan membuat evaluasi pembelajaran kita hari ini. Iya, soal. Cukup dijawab yang benar saja. Oke? Oke, nomor satunya silakan dijawab dulu. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan kelompok. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan kelompok. Beda-beda bukan? Beda-beda. Iya, per orang. Nanti dikumpul ya. Jawabannya ada, Bu. Iya, cukup jawabannya. Apa mau? Misalkan nomor 1 mau jawab 3C. 3C masuk eksploitasi. Ini aja ditulis. Oke? Udah siap nomor 1? Udah. Lanjutkan dengan nomor 2. Sudah nomor 2? Sudah? Dilanjutkan nomor 3. Nomor berapa tadi? 3. 3 sekarang ya.
Empat kali kau. Dah, nomor 3 dulu. Sudah? Nomor 4. Sudah nomor 4. Ya. Nomor 5 dan 6. Ya, Bu. Ya, kelompok lain udah? Ya. Udah siap? Ya. Untuk nomor 1 siapa mau maju ke depan? Oke, silakan. Terus nomor 2. Lagi nomor 2. Silakan Maulia. Nomor 3. Silakan nomor 3. Boleh. Emang boleh. Salah. Ya, nomor 4. Sudah nomor 6. Oke, terima kasih. Semua yang udah dijawab sama teman kalian, benar apa salah? Sudah dikumpulkan. Sudah dikumpulkan. Sudah dikumpulkan. Habis? Hey.
Sudah semuanya? Sudah dikumpulkan semua? Nah, untuk minggu depan kita akan memasuki materi klasifikasi makhluk hidup. Dibaca-baca ya di rumah. Ya. Kalau menurut pengamatan Ibu tadi, kelompok yang paling sempurna atau nilainya paling tinggi kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok berapa? Satu. Nah, untuk kelompok lain, jangan berkecil hati. Minggu depan boleh ditingkatkan lagi motivasi untuk belajar. Oke. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah dalam segala hal karena semuanya manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini bro yang lihat tadi menjadi. Makan dulu.